Jadi gini, gua tuh habis kelar nonton anime Hibike Euphonium series ya beserta movie-movie-nya. Series ini ada di watchlist gua kurang lebih 10 tahun yang bisa dibilang SMA lah. Dan akhirnya gua namatin series itu di tahun 2024 ini. Dan pendeknya ini series yang bagus banget. Setelah tamat gua nontonnya, hati gua seneng banget sama endingnya, bener-bener sempurna. Tapi rasanya hampa. Ini juga terjadi pas gua kelar nonton Girls Band Cry sama Dungeon Meshi di tahun 2024. Tapi bedanya Girls Band Cry mungkin ada lanjutannya dan Dungeon Meshi confirm ada adaptasi anime season selanjutnya. Tapi Hibike Euphonium ini udah tamat setamat-tamatnya kayaknya ya. Kecuali tiba-tiba gitu muncul spin-off atau apa gue nggak tahu, tapi kayaknya udah tamat setamat-tamatnya. Dan karena udah tamat setamat-tamatnya, hati gue hampa, di kosong gitu loh. Kenapa hal ini terjadi ke gue? Ini karena series itu kebagusan gitu, entah anime entah manga. Kalau tamat bagi gue series itu kebagusan, habis itu bakal apa ya, hampa hati gue. Pertanyaan nih sering muncul kalau misalnya nemu series bagus banget terus tamat udah ya, apakah gue bisa menemukan anime dengan animasi sebagus ini? Apakah gue bisa menemukan manga dengan cerita yang bagus banget lagi? Apakah gue bisa nemu anime yang ngena banget di hati gue? Apakah bisa menemukan suatu series sebagus ini nantinya? Itu pertanyaan yang selalu muncul setelah kehampaan gue ngikutin suatu series dan itu udah tamat-tamatnya. Jadi itu terjadi gara-gara Hibike Euphonium ini tahun ini, jujur. Sama itu tadi Dungeon Meshi dan Girls Band Cry. Frieren ya sebenarnya kan tamat gitu, tapi makanya masih ongoing gitu. Jadi kayak gue masih ada lah lanjutannya. Dan mungkin ya Frieren kan populer banget, bisa jadi ada season 2. Cuma kalau udah tamatnya itu anjir, apalagi kalau bagus banget dah. Gila nempelnya. Bangke banget tahu rasanya itu nonton anime, lu nonton berepisode-episode gitu, lu seneng banget ngeliatin pertualangan karakter itu kayak gimana perjalanannya dari nol sampai akhirnya tamat. Terus ya gitu, karena tamat ceritanya kebagusan, lu pengen itu gak berakhir, tapi di satu sisi lu tahu cerita bagus itu harus berakhir, dan kalau akhirnya sempurna endingnya itu bakal kena. Dan saking kenanya hati lu bakal kosong, kayak wah cerita ini udah tamat ya, terus gue ngapain ya, kayak gitu. Karena kebagusan hasilnya, kalau suatu series anime bangga itu bagus banget tuh bakal nempel ke gue, bakal ada personal attachment ke gue. Hunter x Hunter dari kapan tahu 100 episode lebih masih nempel banget ke gue sampai sekarang dengan bagain jadwalnya hiatus itu. Cyberpunk Edge Runners juga nempel banget ke gue, apalagi gue juga main gamenya juga nempel banget tuh. Jojo 6 part anime main universe-nya udah kelar, gak bisa lepas gue sama itu anime. Bisa jadi suatu hal itu nempel bukan karena apa ya, ada ceritanya, ada momentum kehidupan gue gitu atau apa gitu, makanya nempel banget. Jadi gue nggak tahu, gue nonton di BK Euphonium itu bangke banget ingetin kehidupan gue zaman SMA kuliah per organisasi gitu. Gue jadi kangen fase SMA sama kuliah gue nonton itu anime bangke. Jadi poin video ini apa? Gue nggak tahu, ini video ini pendek banget dan gue ngomong gak jelas doang. Gue nggak tahu gue ngomongin apa. Gue cuma mau cerita aja gitu loh. Rasanya hati gue ampas setelah nonton anime yang kebagusan buat gue gitu di tahun 2024 ini. Gue tahu orang-orang itu punya selera yang berbeda gitu tentang suatu series. Apa sih yang ngebikin series itu bagus? Entah ceritanya, visual, art style, animasi, bla bla bla, manga atau apa, gue nggak tahu tuh. Itu selera lu pada. Tapi yang jelas, walaupun selera kita berbeda, di saat suatu series yang lu rasa itu bagus banget dan nempel banget ke lu akhirnya tamat ya, itu rasanya hampa banget sumpah. Kita satu perasaan gitu di saat cerita bagus, hal bagus itu tamat, pasti hampa rasanya. Kayak wah ini gila sih. Suatu saat mungkin gue bakal nemu series yang bagus banget gitu. Suatu saat gue bakal nemu series yang gue rasa bagusnya sebagus kayak JoJo's Bizarre Adventure 6 part main universe ya. Suatu saat gue bakal nemuin anime drama anak SMA organisasi gitu sebagus Hibike Euphonium. Suatu saat itu kapan gue gak tahu, bisa aja besok tiba-tiba gue random nonton anime, bisa aja bulan depan, bisa aja setengah tahun, bisa aja tahun depan, gue gak tahu kapan. Tapi suatu saat gue pasti nemu anime, series ataupun manga yang bagus banget. Tapi walaupun itu bagus banget, kayaknya tetap gak bakal bisa menggantikan perasaan yang ditemukan di itu. Rasanya kadang tuh gue pengen amnesia aja biar bisa rewatch anime, baca ulang manga biar dari nol lagi gitu. Jadi poin video ini ya gak jelas banget sebenarnya. Gue tuh stres hampa abis kelar nonton franchise Hibike Euphonium itu doang, jujur. Gue bingung mau konten apa, jadi ya udah gue konten keluhan gue karena ya gitu dah. Jadi ya gue mau cerita gak jelas aja. Gue gak tahu ini video apaan, video ini yang jelas gak jelas. Jadi ya lu tapi paham kan maksud gue apaan. Udah gitu aja deh, bye.